Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. 520 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang resmi menyelesaikan masa kuliahnya. Upacara wisuda ke-76 ini menjadi momen bersejarah bagi para lulusan sebelum menapaki dunia profesional. Acara pelepasan wisudawan berlangsung meriah dan menjadi momen penting bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan akademiknya. Dekan Fakultas Ekonomi USM Dr. Edi Suryawardana menyampaikan bahwa peserta wisuda berasal dari program studi D3 Manajemen Perusahaan, S1 Akuntansi, dan S1 Manajemen. Kegiatan ini tidak hanya sebagai apresiasi atas pencapaian akademik, tetapi juga sarana penguatan nilai profesionalisme sebelum memasuki dunia kerja. Para calon wisudawan telah dibekali kompetensi akademik, keterampilan praktis, serta kemampuan adaptasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan di era global. Dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri, para lulusan diharapkan memiliki daya saing tinggi dan integritas yang kuat. Ya, Alhamdulillah Fakultas Ekonomi Universitas Semarang untuk pelepasan wisuda ini total nanti ada 520 peserta. Itu terdiri nanti ada 4 sesi selama 2 hari. Untuk pesan dan kesan kami terhadap calon wisudawan dan wisudawati, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sebarkan hal-hal positif, hal-hal yang baik, bahwa selama ini Fakultas Ekonomi Universitas Semarang selalu bersama masyarakat dan negara Indonesia. Mahasiswa terbaik Irfan Daris menyampaikan rasa bangganya setelah sukses meraih predikat tersebut. Ia menyoroti pengalaman kuliah yang memuaskan dengan fasilitas kampus yang lengkap serta dukungan para dosen. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol komitmen Fakultas Ekonomi USM dalam menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional, dan bertanggung jawab secara sosial. Tentunya saya merasa bangga menjadi mahasiswa terbaik dan tidak nyangka sih bisa menjadi mahasiswa terbaik. Untuk kesan kuliah di USM sendiri sangat memuaskan, fasilitasnya juga banyak sekali, dosen-dosen dan dosen-dosennya juga memadai fasilitas dari mahasiswanya sendiri. Mungkin dari pesan untuk adik-adik, semoga bisa menjadi lulusan mahasiswa terbaik dan jangan lupa belajar, semoga menjadi lulusan terbaik untuk membahagiakan keluarga tercinta. Timnas U17 Indonesia sukses meraih kemenangan dramatis pada laga perdana Grup B Piala Asia U17. Garuda Muda menundukkan Cina dengan skor 1-0 lewat gol Keanu Sanjaya di menit akhir pertandingan. Pada laga ini, Cina tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Bin Ukishima beberapa kali menekan pertahanan Indonesia dan mencoba membangun serangan cepat. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia asuhan Kurniawan Dwi Yulianto cukup kesulitan mengembangkan permainan. Serangan Garuda Muda kerap dipatahkan lini belakang Cina. Peluang pertama Indonesia baru tercipta pada menit ke-33 lewat Ichiro Akbar. Namun upayanya masih mampu diamankan kiper Cina Qin Ziniu. Menjelang babak pertama, Chico Jericho sempat terjatuh di kotak penalti Cina. Namun wasit Abdullah Dafer Al-Sehri tidak memberikan hadiah penalti. Cina kembali membalas lewat peluang Li Junpeng, akan tetapi tendangannya masih melebar dari gawang Indonesia. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Indonesia sempat mencetak gol pada menit ke-68 melalui sundulan pemain Garuda Muda. Namun gol dianulir wasit karena terjadi handball dalam prosesnya. Saat pertandingan diprediksi berakhir imbang, Indonesia justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-87. Berawal dari umpan lambung Matthew Baker, pemain pengganti Keanu Sanjaya berhasil lolos dari kawalan pemain belakang Cina sebelum mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 untuk Timnas U17 Indonesia pada laga perdana Grup B Piala Asia U17 2026. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B di bawah Jepang yang menang 3-1 atas Qatar, sementara Cina dan Qatar masih belum meraih poin.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat posisi negara di kancah regional dan global, salah satunya tercermin dalam pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tongsavan Phomvihane baru-baru ini. Pertemuan antara Wapres Gibran Rakabuming dan Wapres Laos berlangsung di Istana Wakil Presiden Jakarta dengan agenda utama penguatan kerjasama bilateral dan regional. Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis dan hubungan yang erat sebagai sesama anggota ASEAN. Kedua pihak menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas kawasan untuk merespon dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Di tengah goncangan geopolitik yang ada sekarang ini, saya kira faktor geografi ini memainkan peranan yang sangat penting. Dan karena itu penguatan kerjasama ASEAN, dan di sini Laos menemukan konteksnya yang sangat penting sekali. Dan karena investasi yang kita rencanakan di Laos ini berhubungan dengan agenda prioritas pemerintah, yaitu ketahanan pangan, sehingga dalam hal ini Laos dalam konteks ASEAN menjadi mitra dagang yang sangat strategis bagi Indonesia. Wapres Gibran menekankan bahwa faktor geografi menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, penguatan kerjasama ASEAN termasuk dengan Laos sangat penting dalam konteks saat ini. Salah satu fokus pertemuan adalah mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara. Investasi di Laos juga diarahkan pada sektor ketahanan pangan. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf menyebut bahwa Wapres memberikan arahan untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang hilirisasi pupuk yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem pangan di Indonesia dan regional Asia Tenggara. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya, di BP BUMN dan Donantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden, yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memperluas kerjasama regional, menjaga stabilitas kawasan, serta mendorong ketahanan pangan sebagai prioritas strategis nasional. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi melakukan silaturahmi dan peninjauan peternakan sapi milik salah satu karyawan perhutani di Dusun Widuri, Kemadoh Batur, Tawang Harjo, Grobogan. Peternak tersebut salah satu mandor hutan yang diberi tugas untuk menjaga hutan di desa tersebut. Selain itu, untuk menunjang kerja, dia memiliki usaha ternak sapi yang sehari-harinya dipelihara di rumahnya di desa tersebut. Perum Perhutani KPH Purwodadi melalui Wakil Kepala Perhutani mengadakan silaturahmi ke salah satu karyawannya untuk melihat dan silaturahmi ke rumah karyawannya yang memiliki usaha ternak sapi. Kegiatan tersebut guna melihat salah satu kegiatan karyawan selain bekerja sebagai pegawai perhutani di setiap harinya. Daryanto yang memiliki ternak sapi tersebut sengaja membudidayakan 8 ekor sapi pemeliharaan dan menjualnya untuk kebutuhan seperti Idul Kurban salah satunya. Kegiatan ini mengundang pihak Perhutani Purwodadi untuk melihat secara jelas ternak yang dimiliki oleh karyawannya tersebut. Mau beli sapi itu Pak, untuk kurban. Melihat sapi ini tadi untuk korban. Untuk harganya nanti tergantung penjualnya. Sekarang ini tadi kan disuruh 50, saya tawar 45 belum dapat 50. Tahu saya di sini sama yang di utara sana dari rekan-rekan mandor. Ya, harapannya untuk ternak-peternak biar berhasil. Kan ternak sapi dari tahun 2015 ini saya. Saya waktu itu masih di anggota Polut, ya,
Selain karyawan perhutani, saya juga ini belajar untuk ternak sapi, untuk menambah-nambah pendapatan. Kemarin sudah ada yang menawar, untuk penawaran itu di harga 40 juta sekian. Tapi untuk harga belum cocok karena permintaan saya mintanya 50 lebih. Untuk yang di kandang ini ada 8 ekor, untuk yang jantan 3 ekor, untuk betinanya 5 ekor. Ya, selama ini untuk alhamdulillah tidak sih, kita bagi waktu, pintar bagi waktu. Peliharaan sapinya ada beberapa jenis, seperti Pekeon, Limousin, dan Simmental dengan harga jual yang berbeda-beda sesuai ukuran berat badan dari ternak tersebut. Untuk ternak sapi jenis Pekeon pernah ditawar warga Jakarta dengan harga 42–45 juta per ekor. Sapi tersebut beberapa waktu yang lalu pernah didatangi warga Jakarta, namun oleh warga Jakarta belum dikasih. Wakil Kepala Administrator KPH Purwodadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sesama perhutani, terutama dalam pemantapan ketahanan pangan di bidang penyediaan daging sapi. Ia menambahkan perhutani siap mendukung kelompok ternak sapi. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara perhutani dan masyarakat desa hutan dalam membangun sektor peternakan yang selaras dengan prinsip kelestarian hutan. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Warga desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki tanpa identitas di pinggir sungai Selasa sore. Bayi ditemukan pertama kali oleh anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Suasana desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara mendadak gempar setelah ditemukannya sesosok mayat bayi laki-laki di pinggir aliran sungai pada Selasa sore. Bayi malang tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang tengah bermain layang-layang di sekitar lokasi. Merasa curiga dengan benda yang mengapung di air, anak-anak itu kemudian memanggil warga. Salah satu warga, Muzainah, yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk memastikan temuan tersebut. Betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa benda yang dilihat merupakan jasad bayi manusia. Saat ditemukan, kondisi bayi sangat memprihatinkan. Bayi dalam posisi tengkurap dan diduga baru saja dilahirkan karena ari-ari masih menempel pada tubuhnya. Warga kemudian mengevakuasi jasad bayi ke pinggir sungai dan menempatkannya di dalam kardus di sebuah gubuk terdekat sambil menunggu petugas datang. Tak lama berselang, relawan bersama aparat kepolisian tiba di lokasi dan langsung melakukan proses evakuasi. Jenazah bayi kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RSUD RA Kartini Jepara untuk penanganan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian Polres Jepara guna penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengungkap identitas orang tua bayi serta penyebab pasti kejadian. Ngeten bocah alitan kan sanjak. Ono bayi ngoten. Lah langsung kula betit tututi mriko. Lah kula nyatakaken ya bayi wong apa bayi kewan, akan ngoten terus kula inceng. Kok bayi sih? Lah kok mengkurep iki lanang ta wedok? Lanang ki menawa. Sak lelake ternyata lanang. Oh, alhamdulillah lanang. Tak nyatakake tangane. Ana sematane kok bentir. Bajine mripate bentir. Dong kula apa tak asup kan. Aja kok kena polisi. Terus kula ngenduk, kula kena ajri. Alah ya wis aku kena polisi ya wis. Wong pangkate aku ora nyolong sik diparing polisi ya aku melu. Cukup ya wis kan ngoten. Terpaksa dong kula entas. Dan pas kok lho wadah. Dong onder kula copot, kula lorot. Kula gelar, dong bayi tak turukake dong. Kula terus tak kiwa tangan, tak bocet kiwa tangan kok beto mentas. Wis sabeteng mriku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut. Warga berharap kasus ini segera terungkap dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari, WSM TV. Pasar Johar, ikon sejarah kota Semarang sejak 1930, kini bangkit kembali setelah kebakaran hebat 2015. Dengan wajah baru yang lebih modern, pasar legendaris ini tetap mempertahankan jiwa dan ritme tradisionalnya, menjadi saksi hidup perjalanan kota hampir 1 abad. Masih di jantung kota Semarang, Pasar Johar berdiri sebagai ruang yang selalu ramai. Di antara wangi rempah dan lalu lalang pembeli, tersimpan kisah panjang yang telah mengikuti langkah kota ini selama hampir 1 abad. Inilah Pasar Johar, pasar legendaris yang menjadi saksi perjalanan kota sejak hampir 1 abad lalu. Halo pemirsa, kini saya sedang berada di Pasar Johar Semarang. Pasar ini tidak hanya pusat perdagangan, tetapi juga
ruang pertemuan antara warga dari berbagai generasi. Hari ini bersama saya, Luneta, kita akan melihat bagaimana Pasar Johar bangkit dari masa kejayaannya, masa kelamnya, hingga wajah baru yang kembali hidup. Pasar Johar dibangun pada tahun 1930 oleh arsitek Belanda, Henry Matslayton, dan dikenal sebagai salah satu pasar termegah di Jawa Tengah, dengan desain tropisnya yang khas dan kisi-kisi beton ikonik. Selain sebagai pusat perdagangan, pasar ini juga menjadi landmark sejarah dan budaya kota Semarang. Namun, pada tahun 2015 menjadi titik paling sulit. Terjadi kebakaran yang menghanguskan sebagian besar bangunan, dan ratusan pedagang kehilangan lapak. Johar seakan mati, tapi hanya sementara. Hingga akhirnya, bangunan Pasar Johar direvitalisasi. Wajah baru tapi jiwanya tetap sama. Kebakaran yang kemarin itu 2015 sangat luar biasa dari ujung sampai ke ujung. Ibaratnya kalau bisa dibilang dari utara sampai selatan semua terbakar semua. Bertahap, step by step dari kurang lebih jam 7 malam sampai pagi subuh baru padam. Kalau perubahan yang sekarang dikembalikan seperti tahun 80-an, malah yang asli yang sekarang. Kalau waktu kebakaran itu bukan yang asli. Soalnya waktu itu PKL tuh nggak ada. Nyata yang sekarang ini yang aslinya seperti ini tanpa PKL, pedagang kaki lima. Nah ini yang asli. Jadi tidak ada gedung tambahan-tambahan, tidak ada. Lantai 2-nya juga kayak gitu ya, dari dulu kayak gitu. Tidak ada perubahan dalam artian apapun, tidak ada. Malah dikembalikan sama pemerintah itu wujud aslinya nyatanya seperti apa Pasar Johar. Yang kalian lihat sekarang yaitu ini aslinya Pasar Johar. Meski tampil lebih modern, Pasar Johar tetap mempertahankan karakter lamanya. Di sini, ritme kehidupan pasar tradisional masih terasa kuat, mulai dari aroma rempah, suara tawar-menawar, hingga interaksi hangat antara pembeli dan penjual. Di pagi hari, Pasar Johar hidup seperti panggung aktivitas. Di setiap kios tersusun kain batik, perhiasan emas, hingga barang antik penuh sejarah. Tak kalah menarik, kuliner tradisionalnya yang menggugah selera, mulai dari jajanan pasar hingga hidangan khas Nusantara. Semua elemen ini berpadu menciptakan harmoni khas Pasar Johar. Dari masa kolonial hingga kebakaran besar, Pasar Johar kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern, tetap menjadi nadi ekonomi kebudayaan kota Semarang. Tempat ini mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dijaga, tetapi juga dihidupkan setiap harinya. Di tengah perkembangan zaman, Johar menjadi pengingat bahwa pasar tradisional bukan sekedar tempat untuk berdagang, melainkan panggung bagi cerita-cerita kecil yang membentuk karakter sebuah kota. Dari Kota Semarang, Luneta dan Mardika melaporkan. Pemirsa, sampah plastik menyumbang 10 hingga 12% dari seluruh limbah padat di Kenya, menurut program lingkungan PBB. Sebuah perusahaan teknologi Kenya mendaur ulang limbah plastik itu untuk mencetak model 3 dimensi yang membantu pendidikan mahasiswa arsitektur sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model 3 dimensi ini dibuat dari sampah plastik daur ulang. Gambar 3 dimensi didesain dan diunggah ke dalam mesin yang kemudian mencetak model yang diinginkan. EcoPrints Generation, sebuah perusahaan di Mombasa, memproduksi model-model ini. Awalnya pelet plastik dipanaskan pada suhu yang stabil untuk menghasilkan filamen. Filamen kemudian dimasukkan ke dalam pencetak 3 dimensi untuk menghasilkan berbagai model. Permintaan untuk model ini terus meningkat, terutama di sektor pendidikan. Most of the people who have needed the use of the filament and the 3D printing products use them to teach and educate learners. It's a visual aid which is better as compared to just drawing a diagram on a blackboard or a whiteboard.
And another industry which I've seen is people who do in manufacturing. They tend to test out their prototypes. So that is another use which we've been leveraging on as well. Kenya menghasilkan hampir 1 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun menurut program manufaktur berkelanjutan dan pencemaran lingkungan yang dibantu oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan PBB ANTEC. Hanya kurang dari 10% sampah yang didaur ulang dan sisanya berakhir di tumpukan sampah raksasa, di lautan, atau dibakar, sehingga melepaskan emisi berbahaya ke atmosfer. GEL Industries adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Kenya yang mendaur ulang plastik. Perusahaan ini memproses sampah dengan memecahnya menjadi potongan kecil, kemudian membersihkan dan menyortirnya berdasarkan warna dan kualitas. Sebagian dari plastik ini dilebur dan dijadikan pelet yang digunakan untuk pencetakan 3 dimensi. Salah satu pelanggan utama EcoPrints adalah Kenya Coast National Polytechnic, sebuah perguruan tinggi di Mombasa. Mahasiswa arsitektur di sini memakai model 3 dimensi dari plastik daur ulang untuk membuat maket rumah dan fitur sekitarnya seperti pohon, mobil, dan orang. Model 3 dimensi ini membuat pengajaran menjadi lebih mudah bagi para dosen dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. The 3D models, it has really helped us as every time it comes in exam, it is really easily for you to remember what to do and what you have been taught by the teacher. These 3D models has helped in creating the realities of what is done theoretically in class. During the demonstration, it helps now in creating the reality. We can see the realities of cars, of landscapes, that is for trees, for persons, people who are living in a particular building when we do our design. Untuk saat ini, EcoPrint Generation hanya mencetak benda-benda berukuran kecil dan menengah. Tapi mereka sedang berencana untuk mencetak benda-benda yang lebih besar, seperti rumah yang bisa digunakan oleh para mahasiswa arsitektur bagi pendidikan mereka. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.